Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Bang Ihsanuddin Nursi ini? Muter-muter maulid juga kah atau macam mana Bang? Hari-hari ini. Iya biasa. Begitu ya. Masya Allah. Iya. Tapi hari ini Bang, banyak orang menunggu ini keputusan Mahkamah MK. Orang menyebutnya ini konstitusi Mahkamah Keluarga. diplesetkan jadi Mahkamah Keluarga. Nampaknya sekelas Jenderal Prabowo pun lagi garuk-garuk kepala sampai jam 10 pagi ini sebentar lagi. Tapi sementara dunia sedang menyorot kisah dari Palestina, hujan banjir luar biasa di Tel Aviv. Allah punya cerita apa? Mungkin selawat Asgil ini makin kencang lagi ya. Sementara Rusia nampaknya mendapat 1000 kontainer dari Korea Utara. Apakah ini akan mempengaruhi peta dunia pangan, keuangan dan lain-lain, dan bagaimana dibalik atau yang mengambil rente dari peperangan dua besar pertarungan ini, terutama di Palestina dengan segala konsekuensi innalillah luar biasa. Nah, seperti perang tanpa aturan ini. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat dari perjalanan beberapa kisah baru-baru ini? Silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta la haula wala quwwata illa billah. Yang pertama, perang ini menggambarkan satu situasi yang meningkatnya VUCA, meningkatnya disrupsi. Cuma disrupsinya bukan disrupsi karena IT, tapi lebih utama karena perangkat militer. Dan perangkat militer itu dilengkapi dengan IT sebagaimana drone yang dikirim oleh Turki kepada Hamas. Gitu. Itu teknologi yang ternyata begitu mendukung Hamas dan menghancurkan kekuatan, sebagian besar kekuatan militer Israel. Itu kita teringat bagaimana bantuan drone-nya Iran pada Rusia untuk menghajar Ukraina. Jadi lagi-lagi di sini bisa kelihatan kekuatan IT menjadi bagian penting untuk satu pertempuran yang bisa meluluhlantakkan satu kekuatan. Jadi tesis pertamanya adalah disrupsi meningkat, VUCA meningkat dengan apa yang saya sebut sebagai akumulasi kekuatan untuk akumulasi perang. Nah, kalau kita bicara akumulasi perang, maka baik cerita Ukraina melawan Rusia atau kemudian cerita Hamas mempertahankan tanah impiannya, gitu ya. Mempertahankan tanah airnya dalam serangan tanah impian yang dibangun oleh Israel dengan berbagai macam kebohongan itu, sebenarnya menggambarkan situasi dunia yang memang tidak akan pernah berdamai, disebabkan oleh perilaku yang tidak adil. Kita tahu bahwa perang untuk damai untuk perang di satu sisi, di sisi lain perang untuk ekonomi untuk perang. Maka cerita damai adalah cerita perekonomian. Jadi kalau kita bilang perang untuk damai untuk perang, dan kemudian perang untuk ekonomi untuk perang, maka berarti damai sama dengan perang selesai, sudah nol. Berarti problematiknya adalah soal perebutan perekonomian. Perekonomian untuk punya perilaku damai. Perilaku damai untuk perekonomian itu hanya mungkin kalau lahirnya dari ajaran Allah gitu, tidak mungkin dari ajaran manusia. Karena ekonomi dalam perspektif cara berpikir setan, materialisme, itu melahirkan perang. Hanya ekonomi damai yang yang terjadi di dunia jika datangnya dari ajaran Allah. Gitu. Artinya, kalau kita ngelihat situasi meningkatnya VUCA, volatile, uncertain, kompleks, ambigu, lebih disebabkan apa yang saya sebut sebagai meningkatnya intensitas materialisme, baik di pihak yang satu maupun di pihak yang lain. Cuma pihak yang satu terutama dalam rangka mempertahankan ajaran, dan yang dibaliknya keyakinan adalah keyakinan terhadap ajaran Allah.
Jadi tadi gitu cerita tentang bagaimana ekonomi berbasis ajaran, dia akan mendorong perdamaian, tapi ekonomi yang berbasis materialisme pasti mendorong perang. Nah, itu memperkokoh tesis tentang triple G gitu, gold, gospel, and glory. Dan itu berlanjut, dan itu berarti memperkokoh Al-Baqarah 120 gitu. Walan tanda an Yahuda dan Nasara ala tatabin melatahum. Gitu kalau melihatnya. Nah, itu sedang terjadi di semua lini. Baik di Indonesia juga sedang terjadi. Cuma tidak dalam bentuk perang militer. Dia berbentuk dalam perang pemikiran. Tampilannya. Itu bisa kita lihat seperti yang tadi disebut soal bagaimana MK akan memutuskan satu keputusan penting hari ini, dan itu bagian dari perang pemikiran. Itu artinya perang peradaban. Karena pemikiran melahirkan satu perilaku yang diulang-ulang akan melahirkan peradaban. Nah, itu yang sedang terjadi, kita ngelihat. Nah, karena Indonesia juga sudah menganut materialisme, maka Indonesia akan terus-menerus mengalami gaduh, gitu. Di situ kemudian kelihatan bahwa Pancasila ditinggalkan, gitu. Seperti Israel meninggalkan keputusan PBB yang sudah bertumpuk-tumpuk itu. Ini nampaknya resolusi PBB itu. Iya. Jadi kalau Israel meninggalkan resolusi PBB, itu sih bukan hal baru, karena bagi kita, terutama saya bilangnya kan bahwa PBB itu bagian dari aliansi busuk gitu. Bahwa di belakangnya dia dikendalikan oleh yang namanya oligarki, baik oligarki politik maupun oligarki bisnis. Jadi enak aja Israel meninggalkan resolusi itu gitu. Karena dia sudah dibalik oligarki. Orang boleh bangga dengan kedudukan mereka punya jabatan di PBB mereka, tapi mereka sadar bahwa sesungguhnya PBB itu dikendalikan oleh oligarki, baik oligarki politik maupun oligarki bisnis. Itulah hak veto gitu loh. Kan ada hak veto. Hak veto kan 5 negara. Kalau dibalik negara lagi kita urut lagi ke belakang, siapa yang paling kuat hak vetonya? Amerika gitu. Amerika siapa yang punya hak veto kuatnya? Ya pengusaha. Itulah corporate kapitalisme korporasi gitu. Apa yang akan terjadi dengan perpolitikan di Indonesia dengan MK? Akankah ini mempengaruhi sangat atau apa? Bagaimana ngeliatnya, Bang? Yang pertama saya menyebut masuknya, jika kita punya 3 tesis ya. Tesis pertama adalah seperti yang saya sebut pada wawancara kita sebulan lalu, bahwa tidak akan ada pemilu. Dan kemudian orang baru, wih kok begitu ya? Ya kelihatan hari ini surat suara belum jelas gitu. Dana belum cair. Lalu kemudian KPUD juga belum jelas kemana larinya gitu. Tambah lagi dengan gugatan Partai Prima belum putus-putus gitu. Gantung, gitu. Kan kalau Partai Prima diputuskan di kasasi di Mahkamah Agung sebagai menang, berarti terjadi penundaan pemilu 2 tahun 4 bulan kan. Jadi banyak potensi yang menggambarkan pemilu tertunda. Nah, itu yang pertama, tesis pertama. Tesis kedua, apa yang disebut dengan Gibran masuk sebagai cawapresnya, apakah cawapresnya Prabowo Subianto atau cawapresnya Ganjar. Kalau Ganjar nggak mungkin, karena mungkin lah, agak mustahil gitu ngelihatnya. Nah, kalau itu tesanya, maka yang terjadi adalah apa yang saya sebut sebagai rusaknya struktur dan kultur gitu. Rusaknya struktur dan kultur politik, hancurnya moralitas bangsa gitu. Kenapa moralitas bangsa? Karena keputusan itu tidak didasarkan pada nilai-nilai keyakinan dan etika publik. Sementara etika publik basisnya moralitas. Jadi rusaknya moralitas dan etika publik itu nampak pada situasi yang hari ini akan diputuskan. Apakah Gibran akan menjadi cawapres apa enggak? Sebuah foto beredar ketika sejumlah tokoh yang tampaknya hebat-hebat itu termangut-mangut terhadap Gibran. Kan keren tuh. Itu bukan orang sembarangan kan? Iya. Kena sirup pisang goreng ya mungkin. Kalau saya bilang mereka sedang mempertontonkan siapa diri mereka. Itu kalau saya ngelihatnya. Itu dasar kedua. Dasar ketiga, MK menolak baik apakah soal usia maupun soal pengalaman menjadi wali kota atau gubernur, katakan begitu, sehingga gugatan itu tolak. Dasar ketiga itu artinya akan ada upaya baru untuk segera
mencari siapa bacawa presnya. Itu berarti akan terjadi perlombaan seru antara Mahfud MD, Erick Thohir, Hovifah Indar Parawansa, satu lagi siapa sih lupa. Itu akan seru tuh pertarungannya tuh. Akan seru tuh karena mereka sedang masing-masing mempengaruhi untuk menjadi bakal calon wakil presiden gitu. Kalau ngelihatnya kayak gitu. Nah, sementara di sisi lain kita tahu ada kasus Syahrul Yassin Limpo yang sudah ditahan. Di sisi lain pasien rawat jalannya banyak banget gitu. Siapa yang bukan pasien rawat jalan? Ganjar sudah beredar kasusnya tentang 520.000 US dollar, ya kan? Oh iya, sudah beredar, sudah tidak bisa lagi itu kan. Nah, dari sana kelihatan nih Pak, tarik menariknya menjadi penting. Itu yang saya bilang TSA ketiga menjadi lebih seru karena bisa jadi TSA ketiga berada dalam dua posisi. Anies sendiri akan berhadapan sampai seberapa jauh ya namanya kasusnya. Kardus durian itu itu terbebas gitu di tengah yang namanya Nasdem terganggu posisinya gitu. Sebuah koran Jakarta jelas-jelas menulis berita utamanya dana mengalir ke Nasdem kan begitu sampai itu arahnya ke sana gitu karena cerita di balik cerita ini ke arah sana gitu. Ya, artinya kalau kita mau balik situ ya kan cara kita membaca adalah dua langkah di balik tindakan yang perilaku yang muncul di permukaan, dua langkah ke depan di balik apa-apa yang mereka katakan. Jadi cara baca kita begitu gitu. Nah, kalau cara baca kita begitu, maka bisa kita dapat bahwa sesungguhnya Anies sama Imin juga belum tentu mulus gitu. Dengan satu-satunya calon Prabowo, maka tidak terjadi pemilu karena bertentangan dengan undang-undang karena satu calon dianggap tidak ada calon gitu. Memang ada komunitas yang menginginkan hanya ada dua calon, tapi nampaknya tak akan terjadi. Ini dalam percaturan ini kita akan lihat dalam pekan ini adalah pekan yang paling agak krusial, bukan begitu, Bang? Artinya akan kita lihat apakah memang akan ada pendaftaran secara resmi apa enggak. Begitu ada pun pendaftaran secara resmi, ini menjadi pasien rawat jalan atau kemudian pasien rawat inap nih, seru. Wah, kita lihat. Luar biasa. Balik kita ke Palestina, Bang. Ini PBB sekjennya sampai uringo. Perang juga pakai aturan, bukan perang nggak pakai aturan. Ini kita lihat bangsa yang satu ini yang setelah kasar itu mengkadalin para nabi pun akan terus bergerak. Apa yang Bang Iksanuddin Nursi lihat ini? Sementara cerita lain, pertempuran lain di bagian dunia itu, Korea Utara mulai mengangkut 1.000 kontainer peralatan militer untuk mendukung Rusia dalam perangnya di Ukraina. Sementara Ukraina langsung menyatakan mendukung Israel, sedangkan sebagian pasukannya mengatakan, wow, bagaimana ini kita ini pasukan? Bagaimana Bang Iksanuddin Nursi lihat geopolitik dan juga giroh kita terhadap bangsa Palestina, bangsa yang pertama menyampaikan kemerdekaan ke Indonesia? Silakan, Bang. Yang pertama kalau kita sikap Palestina itu karena Palestina melihat bahwa mayoritas Islam penduduk mayoritas Islam di dunia yaitu Indonesia sesungguhnya sudah mencanangkan panji-panji peperangan terhadap Barat dan itu nampak pada kata pembukaan. Itu konsistensinya nampak lagi pada konferensi Asia Afrika. Itu. Jadi wajar kalau Palestina yang pertama karena mereka melihat Indonesia bermuatan pemikiran Islam yang dalam di dalam. Yang kedua kalau kita lihat dari situasi Korea terhadap Rusia seperti itu, krisis yang muncul yang disebut dengan krisis triple F, kalau saya mau nyebutnya 5F gitu ya, krisis financial, food, fuel, passion, and frequency. Kalau saya 5, kalau mereka 3. Dan itu terbukti hari ini perang yang muncul dari Hamas melawan Israel itu, yang mereka sebut sebagai teroris, itu adalah perang dari apa yang disebut sebagai perang frekuensi, tapi sekaligus juga di situ perang kekuatan
peradaban di dalam. Nah, kalau kita lihat Korea Utara terhadap Rusia, maka masing-masing pihak sekarang sedang mengatasi sendiri krisis-krisis yang mereka munculkan dari akibat peperangan. Nah, ketika PBB menyatakan perang juga pakai aturan, ya misalnya tidak boleh membantai anak-anak, tidak boleh membantai perempuan, tidak boleh membantai warga sipil gitu kan. Itu kan di atas kertas gitu. Wong resolusi PBB tidak diindahkan saja oleh Israel, PBB nggak bisa bicara apa-apa kok. Dewan Keamanan PBB juga tidak bisa bicara apa-apa kok. Jadi nggak usah berteriak di tengah yang namanya gemuruh petir yang demikian mengejutkan dan menakutkan deh gitu. Kan ada orang yang berteriak gitu gemuruh menakutkan gitu. Itu nggak ada artinya. Yang arti adalah kemudian kita beristighfar, kita mengucap masya Allah la haula wala quwata illa billah. Jadi iya, artinya kalau kita mau bilang situasi yang sedang muncul sekarang ini betul-betul setiap negara akan menghadapi situasi ketidakpastian mau kemana larinya. Walaupun kalau dua institusi sudah menyebut, Economic Forum dan Bank Dunia menyebut akan ada situasi yang memang mencekam di 2024 dengan penurunan ekonomi yang begitu dahsyat gitu. Situasi-situasi seperti Hamas dengan Palestina, Hamas dengan Israel, dan situasi Ukraina itu akan melebar sampai dengan ke Syria. Nah, kalau sampai ke Syria, potensi perang dunia ketiganya sudah di depan mata. Kalau sampai di situ, karena berarti melibatkan semua kekuatan. Semua kekuatan di dunia akan terlibat karena kan hampir banyak kekuatan muncul di Syria kan. Yeah. Nah, itu berarti semua kekuatan akan tampil di situ. Pada kasus Hamas sebagai pejuang melawan Palestina, melawan Israel, kekuatan pembelaan dari Iran, pembelaan dari Turki juga kan muncul. Sama juga terjadi di Suriah. Jadi berbagai kekuatan. Nah, kalau itu melebar sampai ke situ, ya sudah, potensi perang dunia ketiga sudah di depan mata. Tidak terhindarkan kalau kayak gitu. Nah, di situ apakah akan terjadi penggunaan nuklir atau tidak? Nah, di sini hitung-hitungan nih, karena kalau pakai eskatologi Islam, memang perang dunia ketiga betul-betul meluluh lantakkan dunia gitu. Sehingga penduduk dunia dianggap meninggal cuma tinggal 10-15%. Jadi kalau sekarang penduduk dunia dianggap 8 miliar, perkiraan nanti penduduk dunia cuma tinggal 800 juta, paling banyak cuma tinggal 1 miliar gitu. Itu kalau pertanyaan yang muncul dari situ. Dari situ kemudian terjadi perangan lagi secara konvensional, barulah kemudian Imam Mahdi turun gitu. Mudah-mudahan masih jauh tuh. Kita lihat ini perkembangan. Karena memang ini sebuah fenomena ya. Karena balik lagi ke kandidat juga, tahun lalu juga sudah ada kandidat yang ingin mengundang-undang Israel karena urusan food, makanan, tadi kan frekuensi food, fuel dan lainnya. Ketika kita uring-uringan, ya mungkin menghadapi kegagalan mereka mempunyai proyek yang food estate, tidak, wallahu alam. Mungkin Bang Ihsanuddin Nursi dengar samar-samar itu cerita. Dan apakah ini orang suka lupa ya tentang Al-Fatih dan Turki? Ada kemarin disinggung Al-Fatih karena putusan siang ini, tapi yang mesti kita ingat adalah kekhalifahan yang sudah 100 tahun menghilang, yang genap 2024 tahun depan akan menjadi sebuah ingatan umat. Gimana Bang melihatnya? Itu sebutan-sebutan Al-Fatih itu jauh panggang dari api itu. Ya, tapi rame lah. Tapi ini mengingatkan bahwa ini sudah 100 tahun loh kalau kekhalifahan hilang gitu. Iya, kalau pada saat yang sama ketika kekhalifahan hilang selama 1 abad, saya menyebutnya pada saat yang sama terjadi apa yang disebut dengan Barat gagal mengangkat harkat martabat manusia selama seabad. Itu terbukti. Jadi dalam research saya, ketika saya menggunakan data-data yang saya ambil dari Gallup Institute, dari Pew Research, saya ambil sumber datanya dua saya ambil. Saya ambil dari Gallup Institute, saya ambil dari Pew Research gitu ya, satu lembaga research di Amerika tentang
kehidupan sosial ekonomi di sana. Berangkat dari tesisnya Joseph Stiglitz, tesisnya Chomsky, tesisnya Edward W. Said gitu ya, dan kemudian juga tesisnya Michael Hudson tentang betapa perekonomian di Amerika, perekonomian dan politik di Amerika sesungguhnya tidak mengangkat harkat martabat masyarakat di sana, masyarakat Hispanik, masyarakat kulit hitam, masyarakat ASEAN. Memang mereka mencari hidup, tapi harkat martabat tidak muncul dengan sebagai mereka sebut sebagai American Dream, mimpi Amerika gitu ya. Kalau tanah Yerusalem kan mereka sebut sebagai the dream lah, dia sebagai pulau tanah impian gitu ya. Ini kan kalau Amerika mereka sebut sebagai American Dream, yang mampu membahagiakan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mutlak karena individualisme yang tinggi. Nah, tesis utamanya kan kelihatan bahwa sesungguhnya Amerika tetap menghadapi tingkat rasialisme yang ekstrim, tingkat rasialisme yang sudah kanker stadium 4, dan tingkat pendapatannya juga ekstrim, yang tingkat pendapatan juga ekstrim disebutnya. Itu kalau kita baca dari Chomsky atau kita baca dari Stiglitz. Sementara kalau kita ambil dari pendapat terakhir John Perkins, perilakunya tetap sama, tidak berubah. Jadi perilaku merusak mereka ke negara lain itu sesungguhnya merusak negerinya sendiri. Jadi saya meneruskan kajiannya John Perkins dalam sebuah wawancaranya sebulan lalu di sebuah YouTube, di sebuah kanal bukan kanal YouTube ya, kanal di Budget gitu. Itu disebut bagaimana Amerika sebenarnya perilakunya tidak berubah dalam kerangka mempertahankan posisi dirinya sebagai global superpower gitu. Adidaya tunggal di dunia. Nah, adidaya tunggal di dunia ini mengakibatkan dia butuh besar-besaran dana, dan untuk melahirkan butuh besar-besaran dana, dia harus membuat industri militernya bekerja. Apakah industri militer secara terbuka ataukah industri militer secara tertutup gitu. Nah, itu disebut dengan hitman oleh John Perkins. Itulah yang terjadi pada Ukraina, sehingga kemarin Kevin McCarthy dicopot, sekarang muncul lagi yang lain gitu untuk mengatasi. Loh, serius ini. Ya, ini menarik kalau ada krisis ekonomi Amerika yang sedemikian, ini kan perang memerlukan dana besar sekali, tapi apakah dia akan mengorbankan rakyat Amerika sendiri atau bagaimana sikap rakyat Amerika terhadap sang bohir ini? Yang pertama, masyarakat Amerika sudah tidak mendukung kebijakan Biden mendukung Ukraina. Jadi research mereka memunculkan kebijakan Biden yang mendukung Ukraina sudah tidak lagi didukung. Satu. Yang kedua, krisis Amerika sesungguhnya sudah disebar lewat kekuatan dolar. Jadi seluruh dunia menanggung krisis Amerika. Naik kita kekuatan dolar. Harga kita hari termasuk ini Indonesia. Luar biasa mendekati 16. Dan itu nampak pada nilai tukar. Jadi artinya krisis Amerika itu ditanggung oleh bangsa Indonesia dan ditanggung oleh bangsa-bangsa lain yang cadangan devisanya, yang transaksi internasionalnya menggunakan US dollar. Nah, kemudian malah kita ketika berpihak kepada OECD dengan kemudian kekuatan pada US dollar, maka jelas kita menanggung krisis Amerika. Gitu. Makanya kalau mereka sudah kaya, mereka eksperimen mereka tentang kehidupan itu luar biasa. Katakan eksperimen mereka tentang seorang penduduk gitu ya, satu warga negara di Amerika itu bisa eksperimen otomotif itu luar biasa, bisa eksperimen ini itu tuh luar biasa, makanya mereka punya temuan banyak gitu. Karena kehidupan mereka sudah ditunjang oleh nilai tukar yang demikian kokoh dan ditanggung oleh negara lain. Itu yang namanya moneter politik. Saya baru saja mencoba baca ulang tulisan Milton Friedman, Friedrich Hayek sebagai tokoh-tokoh neoliberal gitu ya. Karena saya menyebut ultra neoliberal ini di abad 21 dekade kedua dan menjelang dekade ketiga, ini kok makin kokoh gitu. Artinya kapitalisme korporasi diperkuat maupun kapitalisme BUMN itu makin kuat, dan isinya tetap kapitalisme, kekuatan modal. Nah, kalau ngambilnya sekarang formatnya dalam bentuk seperti itu, wajar kalau kemudian banjir hendak itu muncul gitu di perang itu. Artinya ada kedaulatan yang selama ini ditolak oleh setan,
kekuatan kedaulatan materialisme sedemikian tinggi, itu muncul kedaulatan Tuhan. Jadi tesis saya ada 4 di sini kalau saya ngambilnya. Ada kedaulatan Tuhan, ada kedaulatannya namanya rakyat, gitu ya. Kan di sini kelihatan atas nama demokrasi kan mereka bilang kedaulatan rakyat tuh, demokrasi, suara rakyat, suara Tuhan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kedaulatan individu di situ, kedaulatan keuangan, berikutnya ada kedaulatan monarki gitu. Yang satu pelayan Tuhan, yang satu titisan Tuhan, yang satu atas nama Tuhan. Nah, sesungguhnya kedaulatan Tuhan sesungguhnya seperti yang terjadi sekarang pada cerita bagaimana banjir yang terjadi di Tel Aviv, sehingga strategi besar dari Israel itu berantakan gak karu-karuan gitu. Nah, 4 tesis tentang kedaulatan itu sesungguhnya bisa dilihat pada konstruksi kata pembukaan Undang-Undang 45. Jadi kita tidak melulu bisa bicara tentang kedaulatan rakyat tanpa melihat kedaulatan Tuhan. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Itu pengakuan akan kedaulatan Tuhan, bahwa ketika Anda menjadi negarawan, Anda tidak boleh ada kepentingan keluarga. Tidak boleh ada kepentingan partai politik di situ. Nah, ini diterjemahkan secara salah. Dan kebanyakan kemudian dinikmati, dilaksanakan oleh tokoh-tokoh pemikir Islam. Dan di sini sangat menyedihkan. Jadi, bagaimana mungkin kita melihat bahwa kita hidup, Anda sholat, Anda berpikir tentang Islam, tapi Anda tidak mau mengakui kedaulatan Tuhan dalam kehidupan, gitu. Dan itu terwujud dalam sikap politik Anda. Kacau nggak tuh? Kacau sekali itu di situ. Padahal kata pembukaan tegas-tegas menyebut berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Oh, itu hebat. Itu kalimat itu menunjukkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia bukan melulu karena keberaniannya mempertaruhkan nyawa dan harta, tapi diakui ada kedaulatan Tuhan di dalamnya. Dan dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak boleh ada keinginan-keinginan pribadi, keluarga, kelompok, atau golongan, atau partai. Karena yang harus muncul adalah keinginan bangsa dan negara yang harus dirumuskan sedemikian rupa. Dahsyat luar biasa di situ. Hebat itu pada pendiri Republik. Lalu kemudian kita bangga dengan pemilu yang kita laksanakan terus-menerus kayak gini. Ini kan jungkir balik pemikiran kita namanya. Gitu. Inilah perlunya kita membuat sebuah pencerahan di corong radio kita ini pagi ini, karena di bidang literasi pendidikan di zaman hedonisme ini orang kadang-kadang tersirap dengan, bukan hanya orang sembarangan, orang-orang sekelas ulama pun kadang-kadang terjebak dengan hedonisme yang tertutupi di tengah zaman fuka yang semakin masif ini. Balik lagi ke cerita Indonesia, Bang. Ini apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat yang terjadi ke depan yang bisa membuat sebuah harapan kita itu terjadi? Kemarin itu orang banyak berharap tuh, di mana tuh Pasuruan itu, wah gede-gedean ini, hampir 1 juta orang lebih kumpul. Berharap itu adalah sebuah fitrah manusia, tapi terkadang para pemimpin melencengkan harapan ini walaupun sudah berjanji. Ya, silakan Bang. Yang pertama, harapan itu menunjukkan adanya kekecewaan yang mendalam. Bahwa ketika satu rejim disebut sukses dan kemudian rejim itu memuaskan masyarakat, maka kalau saya keliling ke puluhan universitas dan kemudian saya saksikan masyarakat begitu punya harapan pada keadaan-keadaan kepemimpinan ke depan, maka jelas ada situasi yang sangat mengecewakan. Dan mengecewakan itu ditutup-tutupi dengan berbagai macam cara, lewat hoax, lewat buzzer, lewat macam-macam. Hati kecil itu tidak bisa dibohongi. Hati kecil itu hati kolbu itu tidak pernah berhenti bicara kebenaran. Persoalan pokoknya kita budek, bebal apa enggak. Nah, kalau kita budek dan bebal, ya pasti kita tidak dengar kebenaran yang datang dari kolbu kita. Nah, itu artinya kalau kita ngelihat dalam konstruksi masyarakat yang demikian banyak mengharapkan satu perubahan disebabkan oleh ketidaksukaan atau kekecewaan terhadap rejim, maka wajar yang muncul banyak sumpah serapah. Sumpah serapah itu menunjukkan bukan cuma sekedar kekecewaan, tapi keinginan segera melakukan perubahan. Nah, itu yang muncul pada cerita Pasuruan atau cerita di Makassar kemarin. Nah, pada saat yang sama,
mereka sesungguhnya tidak mengerti bahwa sistem yang sedang diajukan adalah sebuah sistem yang menyesatkan, sebuah sistem yang sesungguhnya mengulang-ulang kesalahan. Nah, ini yang problem besar. Nah, sebagian besar ulamanya tidak memahami dengan baik misalnya bagaimana cara berpikir untuk mengatasi problematik umat. Karena bacanya sepotong-sepotong, parsial. Ini maaf, saya ngomong juga bukan hanya di kalangan ulama ya, tapi juga saya ngomong di kalangan cendekiawan. Jadi dan yang saya hadapi bukan 1-2 cendekiawan, puluhan cendekiawan gitu ya. Jadi kalau kita ngelihatnya kebanyakan para cendekia, baik cendekia agama maupun cendekia ilmu umum, menikmati ketersesatan, ya dampaknya masyarakat luas juga menikmati ketersesatan. Itu yang saya sebut sebagai kegagalan pendidikan. Apalagi kemudian azas moral dalam pendidikan dicabut. Dan diganti dengan budaya. Padahal budayanya sudah budaya materialisme. Coba, kacau nggak tuh? Itu dia. Ini bangsa ini kok, saya heran, bangsa ini kok suka sekali menghancurkan dirinya sendiri gitu loh. Kesannya menikmati jalan ketersesatan dalam rangka menghancurkan bangsanya sendiri, dalam rangka menghancurkan kekuatan nilai-nilainya sendiri. Itu kan berbahaya. Nah, siapa yang menyadari kondisi seperti ini? Nah, ini berarti dalam 10 tahun terakhir ini telah terjadi kesalahan dan kegagalan mendidik masyarakat. Di pendidikan ini. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berdasarkan cita-cita pertama berdirinya negara ini. Itu yang saya maksud. Jadi tadi kita lihat misalnya perang untuk damai, damai untuk perang, perang untuk ekonomi, ekonomi untuk perang, dan ternyata ekonominya materialisme, padahal hanya bisa ekonomi untuk damai itu hanya bisa datang dari ajaran Allah, maka kelihatan materialisme itu sudah merasuk ke semua lini. Dan di situ Allah menjadi cuma tinggal berada di rumah-rumah ibadah. Dia tidak pernah hidup di jalan raya, dia tidak pernah hidup dalam kehidupan keseharian. Makanya sholat subuh berjamaah isinya cuma 6-7 orang gitu. Itu bisa kita lihat. Begitu juga sholat isya, paling isinya 10-15 orang. Ciri-ciri. Padahal itu gambaran bahwa apakah kita munafik atau tidak. Gitu. Masya Allah. Menjelang akhir kisah kita, apa yang Bang Ihsanuddin Nursi patut sampaikan untuk pendengar radio Silaturahim? Ini ada di hari ini 27 negara, Bang. Streamingnya ada 4.000-an lebih. Masya Allah. Dan yang di perjalanan, di rumah, dimanapun mereka sedang menanti ini. Silakan Bang Ihsanuddin Nursi. Sebuah analisa. Silakan. Tadi karena saya ditanya tentang keliling Maulid, saya kebetulan nanti akan merayakan akan melaksanakan Maulid di Desa Kerawang di ujung sana. Oh ya, kita ketemu. Di Desa hari Kamis ya. Di desa. Betul, Kamis malam. Ya, betul. Betul. Apa yang akan di ujung Kerawang sana? Rame itu di situ gitu. Dan banyak pendengar biasanya, kita di sana tuh, pendengar radio Silaturahim di daerah pertanian sana. Nah, itu yang saya mau bilang. Dalam sepekan ini saya ketemu dengan pendengar Silaturahim banyak sekali. Masya Allah. Dan rata-rata tetap berharap pada radio ini terus menyuarakan tentang pentingnya menyatukan umat Islam. Gitu. Karena begitu umat Islam tetap bisa dipecah belah, apakah di panggung internasional, di panggung regional, di panggung nasional, atau bahkan di panggung lokal, maka umat Islam tetap akan menjadi buih. Gitu. Nah, untuk bisa menyatukan kayak gitu ya, ego-ego para ulama, ego-ego para cendekiawan Muslim harus dibuang, harus disisihkan, jangan diutamakan. Mari kita rendah hati, mari kita kemudian tawadu bahwa kita cuma sekedar objeknya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita ucapkan 17 kali. Tapi dalam faktanya kita tidak menjadi iyyaka na'budu. Kita menjadi pengabdi materi, pengabdi kekuasaan, pengabdi kekayaan, kan kacau. Nah, artinya kita secara tidak sadar
telah menunjukkan satu sikap inkonsistensi. 17 kali kita ucapkan perilaku kita tidak begitu. Gitu. Nah ini yang penting diterjemahkan dalam kerangka umatan wahidah. Nah kalau kita bicaranya umatan wahidah, sepanjang itu tidak bisa diwujudkan dengan berbagai macam cara, kita akan terus dipecah belah. Termasuk di 2024 ini. Kalau kita melulu sibuk terusan melakukan yang namanya pemikiran liberal, lewat yang namanya pilpresung, kita akan tetap dipecah belah. Bangsa ini akan tetap terpecah. Dan itu buku saya, Bangsa Terbelah, gitu, yang akan saya terbitkan nanti dengan nama Prahara Bangsa. Saya terus terang dalam sebuah kesedihan intelektual ya. Kalau spiritual saya tidak la tahafu la tahjanu in kuntum aulauna mu'minun. Tapi dalam perspektif intelektual saya sedih. Ini kok kayak orang sedihnya karena lu kok kayak orang bodoh sih gitu loh. Ini loh fakta-fakta kayak gini kok lu tetap bertahan pada kebodohannya gitu loh. Kan keterlaluan bahwa kita minajulumati ilah nur dengan menekankan ajaran Muhammad Rasulullah SAW, maka kita menjadi hambanya yang keluar dari kegelapan menuju kebenaran, yang keluar dari kezaliman menuju sesuatu yang hak. Nah itulah yang disebut dengan ekonomi untuk damai, bukan untuk dikuasai oleh segelintir orang, bukan untuk dikuasai oleh para oligarki, bukan dikuasai oleh oligarki politik juga. Itu loh tesis-tesis sederhana kayak gitu yang banyak diabaikan oleh para cendekia, baik cendekia agama maupun cendekia ilmu umum. Bukankah kemudian secara intelektual ini orang-orang ini mikirnya apa ya gitu. Nah, dalam perspektif itu saya ingin mengatakan lewat tradisi silaturahim, yuk kita rendah hati. Penting. Yuk kita sisihkan ego kita. Mari kita bersatu hadapi pertarungan ke depan ini, peperangan ke depan ini yang jauh dahsyat sekali. Saya tidak sedang menakut-nakutkan. 2024 ini begitu sangat menentukan apakah kita bisa survive atau tidak. Dilihat dari perspektif keuangan dan kesehatan. Luar biasa. Karena sejumlah elit di negeri ini suka menikmati ketersesatan. Dan menikmati ketersesatan itu sampai akhirnya mereka sendiri mampu menunjukkan kehinaan. Ini problemnya. Jadi mereka tidak sadar bahwa mereka sedang mempertontonkan kehinaan dirinya. Kebayangkan kalau itu sesungguhnya seperti foto yang beredar itu. Itu kan menunjukkan kehinaan, bukan kebanggaan. Tapi mereka menutup kolbu mereka menutup kekuatan intelektualitas mereka. Sehingga mereka merasa itu sebuah kebanggaan gitu. Itu kan gambaran tidak ketemunya intelektualitas mereka dengan kolbu mereka, dan kolbu mereka tidak penuh dengan punya penghayatan atas nilai-nilai yang harusnya tegak. Di situ kesedihan saya gitu, kalau saya boleh berbagi. Dan para pendengar yang ketemu dengan saya kayak gitu, betul-betul punya sikap keprihatinan yang sama. Sampai mereka bilang, apa dong yang kita bisa lakukan? Saya bilang nggak ada cara lain, kecuali memang kembali ke dalam Al-Quran, kembali dalam mana tegaknya ajaran. Karena ajaran ini terbukti selama 14 abad lebih telah berhasil mengangkat harkat martabat manusia. Bukan ajaran-ajaran yang lain. Itu yang mestinya disadari dalam kehidupan kita yang makin terbuka kayak gini. Itu yang saya kira bisa saya sampaikan. Supaya kita tahu bahwa Al-Quran dan hadis itu sebagai ilmu hikmah dari Al-Quran, itu betul-betul mengangkat harkat martabat manusia. Betul-betul mengangkat kemanusiaan. Betul-betul mengangkat nilai-nilai kerakyatan. Begitu-betul mengangkat yang namanya kehidupan sehingga kita selamat dunia akhirat. Itu yang penting saya kira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.